Salam Horas, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam surat Kolose pasal 2 ayat 7. Demikianlah dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah nasihat dari Rasul Paulus ke jemaat Kolose. Mengapa demikian? Ternyata jemaat Kolose cenderung mereka tenggelam dalam hidup keduniawian, hidup dunia. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam pasal 3 ayat 2, situ mereka diajak, didorong, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di tengah kehidupan rohani mereka, mereka masih terbentur dengan pantangan-pantangan. Apakah itu makanan ada hari baik, ada hari jelek, dan sebagainya. Tambah lagi ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu, sehingga mereka goncang imannya, sehingga mereka hidupnya tidak menentu. Di tengah-tengah kegoncangan iman mereka, kerohanian mereka, Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka senantiasa hidup dalam Yesus Kristus. Apa itu hidup dalam Yesus Kristus? Itu diumpamakan dengan sebuah tanaman. Itu agar mereka berakar. Tentu kalau berakar, mereka juga harus bertumbuh, harus juga berbuah. Jadi itulah tandanya hidup dalam Kristus, artinya hidup mereka harus menyatu dengan Tuhan. Itulah ciri khas orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan iman yang demikian mendorong mereka bahwa setiap langkah kehidupan mereka menjadi ditentukan dengan sikap yang pasti. Kalau mereka hidup berakar, bertumbuh, berbuah di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, maka hasilnya apa? Yaitu hidup mereka harus seperti pohon yang hidup, iman yang hidup, kerohanian yang hidup. Artinya hidup mereka sehari-hari, baik dalam jemaat maupun di luar jemaat, di mana saja mereka melangkah, hidupnya adalah harus berbeda dengan dunia, tampil beda. Itu supaya mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita tertolong dengan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau mereka tak berakar, berarti kerohaniannya mati. Tidak ada jalan yang lain. Mereka harus melekat, menyatu dalam Tuhan. Ibarat akar menyatu dengan tanah. Demikianlah kehidupan kekristenan kita. Kita harus senantiasa menyatu dengan Tuhan, sehingga di situ diharapkan hidup kita tampil beda. Yaitu apapun yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu setiap apapun yang kita lakukan, baik sebagai pedagang, pengusaha, pegawai negeri, swasta, pelajar, mahasiswa, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yang kita sikapi, kita harus anggap itu adalah untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, tentu kita jauh dari sikap untuk mempermalukan Tuhan. Kalau kita sudah mengindahkan, menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita pun menjadi berkat bagi semua orang. Disitulah indahnya kalau hidup kita ibarat sebuah pohon, ya, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus, maka hasilnya luar biasa. Kita menjadi tidak jemu-jemu berbuat baik. Hidup kita, keluarga kita menjadi menyenangkan semua orang. Kemanapun kita melangkah, kita
disukai semua orang, seperti jemaat mula-mula itu. Dan itulah indahnya orang yang berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pasti ditolong, kita diberi hikmat, sehingga tidak ada cara lain bahwa hidup kita, keluarga kita, dan seluruh totalitas kehidupan kita mempunyai satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita, keluarga kita menjadi berkat bagi semua orang. Indah bukan? Ayo, bergegaslah kita supaya kita sama seperti pohon yang hidup. Tetaplah kita hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mengajak kita semuanya agar senantiasa hidup kerohanian kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam iman yang satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini juga mendorong kita di tengah situasi keadaan kita yang masih belum lagi pulih, terutama dalam menghadapi COVID-19. Ingatlah 3M, tetap kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga kita senang, saudara kita senang, kemana-mana pun semuanya memiliki hati yang senang. Biarlah firman Tuhan senantiasa bertakhta dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan kehidupan kami yang senantiasa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam satu iman yang indah di dalam Yesus Kristus. Maka tidak mungkin kami Tuhan untuk mempermalukan Engkau. Sebaliknya Tuhan, dengan kami berakar, bertumbuh, berbuah, maka kami rindu Tuhan untuk memperindah hidup kami, mengindahkan firman-Mu, mengindahkan hidup kami, mengindahkan keluarga kami, sehingga kami Tuhan jauh untuk mempermalukan Engkau. Sebaliknya Tuhan, kami rindu bagaimana kami untuk menyenangkan hati-Mu. Karena Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada sekarang Tuhan, tuntun, bimbing mereka, berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan dan pikirannya, sehingga mereka tetap yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya penolong kami, sumber kehidupan kami. Meskipun Tuhan, situasi, kondisi, keadaan sekarang tidak menentu, dan acap kali Tuhan kami digoda, terpengaruh oleh apa kata orang, apa kata dunia. Tapi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami senantiasa dengar akan firman Tuhan, suara Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menyertai, menuntun mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam memasuki masa depan yang Tuhan telah sediakan. Tatap dirilah kami semua Tuhan. Biarlah oleh belas kasihan-Mu kami semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.